Baik, kita mulai ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, teman-teman, hari ini kita sudah masuk di materi yang ketujuh untuk materi pengembangan sains ya. Materi ini akan membahas tentang adaptasi dan tantangan pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang harus disesuaikan dan menjadi tantangan ke depannya dalam pelaksanaan pembelajaran sains. Yang pertama, di sini ada pengembangan pembelajaran sains berbasis sosiokultural dan dinamika lingkungan. Jadi yang pertama berkaitan dengan sosiokultural adalah sains sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jadi teman-teman bisa mengingat bahwa di dalam pembelajaran sains itu ada 3 dimensi, produk, sikap, dan proses, di mana masing-masing dari dimensi tersebut itu memiliki harapan atau ketercapaian di dalam proses keberlanjutan gitu ya. Misalnya di dalam prosesnya itu bisa merangsang individu untuk menjadi berpikir kreatif. Kemudian di dalam produknya berarti mengajarkan individu untuk memiliki tanggung jawab, jadi mampu menyelesaikan tugas dan apapun yang diberikan begitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sains itu bermanfaat bagi kehidupan karena di setiap proses pembelajarannya, di setiap dimensi yang muncul itu memiliki orientasi ke depan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh individu tersebut. Nah, berikutnya, sains mengikuti perkembangan zaman dalam segala aspek kehidupan. Yang namanya sains itu selalu berkembang, begitu ya. Tidak ada yang namanya kemunduran, tapi justru yang ada kemajuan. Penggunaan teknologi yang semula teknologi sederhana, kalau sekarang sudah banyak nih atau bisa memanfaatkan teknologi modern yang ada. Kemudian, pendidikan sains menumbuhkan sikap yang dapat sikap ilmiah yang dapat menimbulkan kesadaran akan nilai-nilai positif. Teman-teman bisa ingat bahwa sikap ilmiah yang dimunculkan di dalam proses pembelajaran sains antara lain ada bersikap terbuka ya, artinya mau mendengar masukan, kemudian objektif, kemudian berpikir positif terhadap kegagalan. Artinya nilai-nilai positif yang terkandung di dalam proses atau setiap sikap ilmiah yang dibentuk itu benar-benar bisa membentuk pribadi individu yang positif begitu ya. Artinya ketika gagal itu masih ada kesempatan. Gagal itu bukan berarti akhir dari segalanya begitu ya, yang harus ditanamkan kepada anak-anak bahwa setiap proses itu ada yang namanya trial and error gitu. Jadi jangan mempersepsikan ketika gagal berarti sudah akhir dari segalanya begitu ya. Jadi benar-benar harus ditanamkan sejak awal. Nah, berikutnya, pendidikan sains dapat memberikan solusi dalam permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, kalau ini kembali lagi kepada tujuan pembelajaran sains di awal, menyederhanakan konsep. Jadi, di dalam proses pembelajaran, guru itu dituntut untuk mampu menyederhanakan konsep sains. Biasanya melalui percobaan-percobaan atau melalui demonstrasi sederhana yang biasanya dikaitkan dengan lingkungan. Jadi misalnya proses terjadinya hujan, bagaimana sih cara mencegah banjir begitu ya, itu berkaitan dengan kebun sekolah, pembuatan kebun sekolah. Kemudian tentang proses terjadinya gunung meletus. Nah, apa yang bisa dilakukan nih supaya alam tidak terus-terusan marah, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Kemudian pendidikan menyatukan cara pandang, ekspresi, dan perilaku. Nah, konsep dalam proses pembelajaran sains biasanya menggunakan metode eksperimen, kemudian dalam observasi berarti menggunakan demonstrasi. Nah, biasanya penerapan
pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok. Jadi anak-anak itu sudah dibiasakan untuk bekerja sama dengan orang lain, begitu ya. Jadi ketika anak itu bekerja di dalam tim, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, begitu. Jadi mereka akan belajar bagaimana menyatukan perbedaan pendapat tersebut sehingga bisa disepakati nih sesuai dengan suara terbanyak, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai belajar itu. Kemudian pendidikan sains memiliki potensi yang kuat dalam menyadarkan sebagai warga negara. Jadi output atau perilaku yang terbentuk dari dimensi-dimensi yang muncul 90% itu bernilai positif, begitu ya. Jadi bagaimana bisa menjadi warga negara yang memang benar-benar bermanfaat, begitu ya. Artinya bukan hanya peduli kepada sesama, tapi lingkungan itu juga peduli, begitu ya. Karena sumber belajar sains itu akan lebih banyak mengambil dari lingkungan sekitar. Nah, berikutnya ada dilema dan hambatan pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini. Jadi ada beberapa hambatan ketika pembelajaran sains itu diterapkan di dalam pembelajaran. Begitu. Yang pertama adalah beragamnya pemahaman dan kemampuan dalam konsep sains. Nah, beragamnya pemahaman ini bisa terjadi karena pengetahuan dan pengalaman atau latar belakang. Ya, biasanya gap ini muncul antara guru senior dan guru junior. Kenapa? Karena pembelajaran sains itu membutuhkan alat dan bahan yang banyak, butuh persiapan, begitu ya. Jadi biasanya kalau mempersepsikan Allah dulu nggak praktek juga nggak apa-apa kok anak-anakku, gitu ya. Jadi untuk maju itu susah. Jadi ini adanya pemahaman, gitu ya. Jadi bedanya pemahaman junior yang biasa dengan tantangan ketika di dalam prosesnya, kemudian dengan IT yang memang mumpuni, begitu ya. Nah, ini juga bisa mensupport. Tapi banyak juga guru-guru senior yang mau, begitu ya. Misalnya guru terlihat ketika sekarang, saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak, yang namanya itu teman-teman harus wajib mengikuti workshop untuk pelaporan dan sebagainya. Jadi dituntut, begitu ya, dikondisikan untuk melek IT, kemudian untuk terus mengupdate pengetahuan sehingga meminimalisir perbedaan pemahaman yang ada. Nah, berikutnya adalah kurangnya kesadaran guru dalam memanfaatkan sumber pembelajaran di sekitar anak. Nah, ini berkaitan tadi pemahaman bahwa pembelajaran sains itu ribet, pembelajaran sains itu menggunakan peralatan dan bahan yang susah. Padahal pembelajaran sains itu bisa loh menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar kita. Jadi nggak harus nih kita mencari sesuatu yang menurut kita rumit, begitu ya. Kita bisa kok memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita dengan menggunakan barang-barang bekas, begitu, itu bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya adalah sarana dan prasarana penunjang. Nah, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ini sebenarnya tidak serta-merta dijadikan satu hambatan, karena kita bisa loh mengajak kerjasama wali murid, begitu ya, untuk membantu menyediakan, ya, misalnya botol bekas, kemudian plastik, begitu ya. Apa sih yang bisa disampaikan kepada orang tua untuk membantu kelancaran proses pembelajaran. Tapi ketika kita membutuhkan bantuan dari orang tua, menyampaikannya jangan mendadak, gitu ya. Nanti khawatirnya kita butuhnya besok baru disampaikan hari ini. Sementara kan kalau sekarang banyak ya orang tua yang dua-duanya bekerja, begitu ya. Mereka akan menyiapkan prosesnya atau menyiapkan kelengkapannya itu memang jauh-jauh hari. Nah, jadi pastikan komunikasinya juga bagus. Kemudian rendahnya komitmen pihak-pihak terkait untuk mempromosikan pendidikan sains. Nah, mindset yang tadi ya, mindset bahwa pendidikan sains atau proses sains itu tidak mudah, begitu. Membutuhkan peralatan dan alat bahan yang banyak, maka benar-benar terkesan bahwa ribet, begitu ya. Jadi tidak ada komitmen yang kuat untuk terus mengingatkan bahwa output dari pembelajaran sains ini sebenarnya
melatih mereka untuk bertanggung jawab, menstimulasi kreativitas, memberi lahan atau kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kemampuannya begitu. Ini yang kurang dipahami. Kemudian pembelajaran sains dengan penggunaan teknologi masih sulit diadakan. Sebenarnya tidak sulit ya untuk zaman sekarang ya, karena benar-benar dituntut untuk melek IT. Jadi hal-hal yang dulu tidak mungkin begitu sekarang bisa jadi mungkin dengan menggunakan teknologi yang lebih luas. Kemudian belum efektifnya dukungan kebijakan ya, apalagi kalau sekarang di sekolah-sekolah menengah itu IPA-nya bergabung dengan sosial ya, jadi IPAS begitu ya. Jadi memang untuk kebijakan secara mandiri itu belum ada. Nah, berikutnya adalah optimalisasi peran partisipasi dalam pengembangan pendidikan sains pada anak usia dini. Yang pertama adalah pendidikan sains memfokuskan pada 3 aspek. Aspek kognitif ini berkaitan dengan daya pikir anak. Kemampuan ini bisa dilihat dari simulasi anak ketika melakukan observasi, begitu. Kemudian afektif ini adalah satu kemampuan yang outputnya menimbulkan afeksi yang membekas atau menimbulkan ingatan yang kuat di anak. Maka untuk mengembangkan afektif ini di pembelajarannya harus dilakukan secara langsung. Jadi anak-anak mencoba secara langsung. Jadi pengalaman yang diperoleh itu adalah pengalaman anak. Kemudian psikomotor ini lebih kepada keterampilan yang diberikan pihak sekolah untuk mengembangkan keterampilan siswa begitu ya. Jadi tadi ketika anak-anak itu harus mendapatkan pengalaman secara langsung, maka salah satunya adalah bisa mengembangkan keterampilannya juga. Kemudian berikutnya, tercapainya target perkembangan tersebut akan menjadikan sains lebih fungsional dan dihayati oleh setiap anak. Nah, gambarannya adalah target pembelajaran ini akan menjadi lebih mengena begitu ya, menjadi berfungsi dan bisa dihayati oleh anak ketika proses pembelajarannya itu benar-benar anak sebagai pelaku. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Jadi benar-benar anak yang akan tahu tahapan prosesnya. Ketika anak-anak itu salah di dalam prosesnya, mereka akan ingat bahwa oh ternyata ada tahapan yang terlewat, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, pengalaman dan pembelajaran langsung yang melibatkan anak menjadi kunci keberhasilan dalam pendidikan sains. Nah, semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada anak, pengalaman yang banyak, kemudian pembelajaran yang terus dilakukan secara kontinu, maka ini akan menjadi kunci yang kuat begitu ya di dalam proses pembelajaran sains itu sendiri. Nah, berikutnya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasikan pembelajaran sains. Yang pertama adalah kurikulum terintegrasi, jadi terintegrasi dengan bidang lain. Kemudian pembelajarannya harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Jadi bisa jadi dilakukan seminggu sekali boleh nih, begitu ya, bukan hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, begitu nanti anak-anaknya bisa lupa. Kemudian meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Yuk libatkan orang tua dan masyarakat di dalam proses pembelajaran sains. Dengan apa tadi loh, ketika kita butuh sesuatu, libatkan mereka ya dengan minta mereka membawa botol bekas, kardus bekas misalnya, atau pot begitu ya, pot yang tidak dipakai maksudnya di rumah. Nah ini bisa digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian merintis sekolah-sekolah yang berwawasan sains. Nah, sekolah yang berwawasan sains ini bukan berarti kita mendirikan sekolah baru begitu ya, lalu pembelajarannya diotot, tidak, tetapi lebih kepada menekankan atau mengajarkan kepada anak-anak terkait alam. Jadi mendekatkan anak kepada alam sekitar, lingkungan sekitar begitu sebagai sumber. Jadi bukan hanya pembelajaran dilakukan di kelas terus ya, nanti anak-anaknya bosan, tapi sesekali nih diajak jalan-jalan, diajak untuk melihat sesuatu di sekitar sekolah itu ada apa saja, batu itu bagaimana dan sebagainya, itu bisa loh ditemui di sekitar sekolah, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya latar belakang anak menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran sains. Nah, latar belakang ini lebih kepada dukungan yang diberikan oleh orang tua atau lingkungan sekitar ya. Contohnya tadi, bagaimana kita melihat dukungan orang tua. Misalnya ketika kita
meminta bantuan untuk membawa sesuatu. Bagaimana orang tua itu menyediakan apa yang dibutuhkan anak, begitu ya, memfasilitasi. Nah, ini bisa dilihat semakin support keluarganya, orang-orang di sekitarnya itu, maka akan mempermudah anak-anak untuk belajar, begitu. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu tapi orang tuanya tidak memenuhi, misalnya teman-temannya bawa kok dia nggak bawa ya gitu. Biasanya anak itu ada perasaan sungkan, malu, begitu ya, dan ini yang akan membuat anak-anak itu dalam prosesnya jadi tidak maksimal, begitu. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan adaptasi dan tantangan secara umum, begitu. Nah, adaptasi dan tantangan ini menjadi penutup untuk materi saya di pembelajaran sains. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa proses pembelajaran sains nanti ada yang namanya project. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, nanti teman-teman silahkan membuat video pembelajaran tentang sains. Berarti konsepnya adalah demonstrasi atau eksperimen. Kalau demonstrasi berarti teman-teman sendiri tanpa anak, kalau eksperimen berarti dengan anak, begitu. Topiknya bebas tapi berkaitan dengan sains. Jadi mau menggunakan topik apapun selama itu eksperimen atau demonstrasi sains boleh dilakukan. Waktunya adalah 3 minggu. Jadi mulai minggu depan kita sudah tidak ada tatap maya, tapi teman-teman tetap presensi ya sebagai bentuk tugas. Jadi waktu pengumpulannya nanti akan saya buatkan rumah di pertemuan ini 11, 12, 13, 14. Di pertemuan 14 sebelum kita UAS, begitu ya. Jadi ada waktunya 3 minggu. Nah, videonya nanti durasinya nggak usah panjang-panjang. Biasanya kalau panjang-panjang nanti teman-teman kesulitan mengunggah di Drive. Durasinya 5-10 menit saja ya. Silakan 5-10 menit, boleh diunggah di YouTube, boleh diunggah di Google Drive. Kalau diunggah di Google Drive pastikan open access ya. Jadi ketika saya mengecek itu bisa dilihat tanpa harus minta kode ke teman-teman atau passwordnya. Begitu ya teman-teman ya. Durasi videonya 5-10 menit. Silahkan mau menggunakan metode demonstrasi atau eksperimen, silahkan, tidak ada kewajiban di antara dua metode itu. Teman-teman boleh memilih salah satu. Waktunya 3 minggu, dimulai dari minggu depan ya, tetapi teman-teman minggu depan masih presensi sebagai bagian dari pendalaman materi yang dilakukan, begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman berkaitan dengan tugas Bu Widi? Silahkan. Ini individu atau kelompok ya? Individu ya Bu. Untuk tugasnya ini. Karena video ya, iya. Kalau yang ya, kalau reguler biasanya saya kelompok karena pembelajarannya kan luring ya Bu ya, langsung. Kalau ini kan teman-teman by video, jadi silakan dilakukan secara individu saja, begitu. Ya, terima kasih ya. Bu Rokayati, silakan. Bu Rokayati, saya tidak mendengar. Eksperimen itu dengan anak ya Bu? Ya, kalau eksperimen dengan anak. Oh gitu, oke, makasih. Ya, kalau misalnya, sekalian Bu, saya ketika mengajar di kelas nih, begitu ya, boleh dengan seperti nanti dipotong aja yang di bagian sainsnya itu Bu. Misalnya gitu ya, kalau dalam proses pembelajaran kan biasanya ada beberapa nih kegiatan inti, misalnya ada yang di antara 4 kegiatan itu ada 1 kegiatan sainsnya, begitu ya. Ya itu aja nanti sekalian dipakai untuk tugas ini, boleh nanti dipotong yang di sainsnya aja. Begitu boleh Bu Rokayati. Ya Bunda, makasih. Ya, oke. Oke, berikutnya Pak Burhan, silakan. Untuk temanya kan? Temanya boleh bebas Pak, yang penting berkaitan dengan sains. Ya, temanya boleh bebas. Gitu. Itu ya Pak ya. Oke, berikutnya Bu Rina, silahkan. Terima kasih Bunda, berarti tidak ada pembuka dan penutupnya nggih Bunda kalau intinya aja?
kalau intinya kan tetap penjelasannya ada ya Bu, alat dan bahannya kan tetap dijelaskan ya. Dipotong maksudnya nanti bisa digabungkan begitu. Jadi tetap penjelasannya itu ada alat dan bahan. Jadi seperti video yang pernah saya berikan contoh ya dulu di awal. Nanti contoh videonya saya share lagi deh. Nanti silahkan teman-teman bisa melihat ya. Jadi ada pengenalan alat dan bahannya. Iya. Oke. Kalau sama temennya gimana Bunda? Misalkan sama gitu temanya. Jadi temanya sama, tapi kan cara penyampaiannya beda ya Bu ya. Oke, terima kasih Bunda. Nggak apa-apa. Itu cara penyampaiannya beda. Kan teman-teman mengerjakannya sendiri-sendiri, nanti saya bisa melihat dari video yang ditampilkan begitu. Ya. Tadi ada yang resen lagi, sekarang hilang. Sudah samakah pertanyaannya? Oh, Bu Bunga, silakan. Oke, Gun. Seperti Bu Rina tadi mau tanya ada pembukaan sama penutupnya atau tidak begitu. Ada. Tetapnya kan ada, gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman? Oke, tidak ada ya. Berarti hari ini materi saya sudah selesai untuk secara teori, tinggal di kegiatan proyek teman-teman. Waktu pengerjaan proyeknya 3 minggu, nanti di pertemuan 14 akan saya buatkan rumah. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik, begitu ya. Tidak ada karena waktunya panjang, jangan sampai kelupaan dan sebagainya gitu ya. Atau apalagi konfirmasi belum membuat. Nah itu nanti tentu akan berpengaruh ke belakangnya. Begitu ya, silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik. Mau menggunakan demonstrasi atau eksperimen silakan. Kalau mau praktis biasanya menggunakan demonstrasi aja. Jadi benar-benar kita bisa membuatnya kapan-kapan gitu ya. Maksudnya tidak perlu menunggu konfirmasi anak, tidak perlu menunggu yang lainnya. Paling mungkin kalau teman-teman butuh bantuan untuk rekaman atau mau di-record sendiri dengan menggunakan tripod, nah itu lebih fleksibel ketika kita menggunakan metode demonstrasi begitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama ini. Semoga nanti hasilnya juga sesuai dengan harapan teman-teman. Silahkan tugas-tugas atau apapun diselesaikan dengan baik supaya tidak ada komplain di belakangnya. Bu Mutmainah, ada yang mau disampaikan? Ya Bu, mohon maaf saya belum bisa membuka Spada karena belum tahu HP saya atau sinyal, jadi mohon maaf belum bisa presensi. Oke, baik, nanti dicek lagi ya Bu ya. Kalau memang lupa password atau apa, segera ke help centernya. Biasanya bisa, sekarang sudah bisa lewat help center sih Bu, gak harus ke kampus begitu ya. Semoga nanti segera terselesaikan gitu. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Sehat-sehat untuk semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.